Assalamualaikum Sobat Kepo. Kembali lagi bersama saya Junair Al-Hasan di channel Sobat Kepo. Anda tentunya mengetahui bahwa kiai dan dukun memiliki perbedaan yang sangat jauh bagaikan langit dengan bumi. Namun, masih ada saja orang yang tertipu, di mana seseorang yang dianggap sebagai kiai ternyata adalah seorang dukun. Seperti yang kita ketahui bahwa kiai merupakan seseorang yang senantiasa mengajak umat Islam agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berbagai pengajaran seperti tauhid, fikih dan yang lainnya. Sementara dukun tak lain merupakan teman dari iblis yang memporak-porandakan keimanan sehingga sedikit demi sedikit menggelincirkan umat Islam ke dalam siksa Allah yang sangat dahsyat. Nah, agar kita tidak mudah tertipu oleh dukun yang berkedok kiai, kenali ciri-ciri dukun yang mengaku sebagai kiai atau ustadz, agar kita tidak tertipu baik secara materi ataupun tergadainya iman. Nah, sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kita sama-sama membangun channel ini, dengan cara like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Inilah 9 ciri-ciri dukun yang mengaku sebagai kiai. 1. Seorang dukun akan selalu memperlihatkan kemampuannya atau kehebatannya. Diperlihatkannya kemampuan dan kehebatannya itu bertujuan agar pasien melihatnya sehingga merasa kagum dan mau mengikuti segala arahan yang diberikan sang dukun tersebut. 2. Seorang dukun umumnya akan langsung mengetahui nama dan masalah si pasien sebelum memperkenalkan diri. Sepintas memang membuat takjub karena bagaimana mungkin tanpa memperkenalkan diri dan mengutarakan masalahnya, kiai yang ternyata dukun bisa mengetahuinya. Ini tak lain agar memancing calon korbannya dan dukun itu bersekutu dengan jin guna mengetahui segala tentang si pasien. 3. Mereka yang mengaku ustadz atau kiai, namun ternyata dukun. Mereka melakukan pengobatan dengan memasukkan ke berbagai media seperti hewan ataupun telur. Sebuah pengobatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sekalipun. 4. Sang dukun bisanya akan meminta syarat yang aneh dan tidak biasa. Beberapa di antaranya sering meminta jenis hewan tertentu yang sangat langka ataupun berbagai jenis bunga dari wilayah yang berbeda. Tak jarang mereka juga meminta si pasien untuk agar tidur ataupun bertapa di tempat yang terbilang angker. 5. Dukun akan memberikan jimat sebagai obatnya. Umumnya jimat tersebut berupa kertas bertuliskan mantra, cincin yang disusupi makhluk halus, kulit binatang yang bertuliskan Al-Quran yang ternyata telah disalahgunakan pemakaiannya. Selain itu ada juga syarat yang tentunya harus dipenuhi yakni, biasanya jimat tidak boleh dibawa ke kamar mandi ataupun saat tidur dengan alasan agar kekuatannya tidak hilang. 6. Melakukan proses pengobatan secara berdua-duaan dengan pasien wanita. Nah, ini dia yang dimaksud dengan dukun cabul. Banyak sudah kisah yang menceritakan dukun cabul ataupun dukun yang melakukan perzinahan ketika menjalani proses pengobatan dengan alasan untuk mengusir roh jahat dalam tubuh pasien. 7. Ketika mengalami kegagalan, sang dukun akan berlindung di balik kalimat, hanya Allah yang menolong. Meski benar secara hakikat, namun sebenarnya mereka tengah bersembunyi dari ketidakmampuannya menangani pasiennya lewat kalimat suci tersebut. 8. Biasanya mereka akan menggunakan pakaian khusus yang dianggapnya sebagai pakaian yang mendatangkan kesaktian. Selain itu, mendapatkannya pun cukup susah, yaitu dengan melalui berbagai ritual yang menyesatkan. 9. Ujung-ujungnya duit. Mereka akan segera mengakhiri pengobatan itu dengan memasang tarif yang terkadang tinggi. Bahkan tak jarang kita dengar ada dukun yang menyamar menjadi ustadz dan meminta berbagai barang mewah seperti mobil ataupun rumah sebagai mahar pengobatannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita waspada terhadap dukun yang mengaku-ngaku kiai atau ustadz karena selain menjerumuskan kita dalam kemusyrikan, mereka juga bisa menghabiskan harta yang kita miliki. Saya channel Kepo mau pamit. Jika saya ada salah kata, saya minta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.